Ya mohon maaf ya, tapi orang tua itu. Iya. Oke, baiklah. Kita selanjutnya apa ini? Ya, baik Bapak Ibu dan tamu undangan, kita lanjutkan acara berikutnya, sambutan dari Ketua PPPKT Wilayah 1 dalam hari ini akan diwakili oleh Bapak Haryadi. Kepada Bapak Haryadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua PIP Wilayah 1 Ibu Dr. Rahma, kemudian juga Ibu Sektiono selaku Ketua PIP periode sebelumnya, juga mungkin teman-teman dari pengurus Pak Bagiono, Pak Agung yang hadir pada kesempatan ini, juga tentunya semua anggota PIP wilayah 1 yang hadir pada kesempatan ini. Seperti tema ini adalah silaturahmi PIP PKT memupuk kebersamaan dan persatuan bersama anggota. Perlu kami jelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian daripada kegiatan rutin P3KT yang sudah untuk periode kepengurusan baru mulai dari 2025 sampai nanti insya Allah sampai 2028. Jadi kita sudah menjadi paham bahwa kurangnya antara 3 sampai 4 kali dalam 1 tahun kita melakukan kegiatan silaturahmi. Ya, kemudian juga kepada Ketua Panitia Pelaksana dalam acara yang hari ini tadi disebutkan oleh Bu Rahma bahwa ini adalah area eksternal 4, berarti di luar BTN, BTC itu yang masuknya, sehingga diharapkan sekurang-kurangnya nanti dengan dibagi 3 area BTC, BTN dan ditambah ini Bu ya, berarti ada 3 sehingga 4 ya, sehingga dalam 1 tahun insya Allah kita bisa melakukan kegiatan rutin silaturahim itu antara 3 sampai 4 kali. Kemudian sebelum saya menyampaikan, kami minta permohonan maaf karena Ketua Wilayah 1 Pak Helmi sedang ada keperluan di luar kota, sehingga pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah seperti kita ketahui bahwa salah satu program baru tadi selain program rutin itu juga ada kelanjutan MPSK, jadi manfaat pensiun seumur hidup. Seperti diketahui setelah pensiunan itu masuk pada purna bakti, purna tugas, katakanlah usia 56 tahun kita memasuki masa pensiun. Nah, di situ ada beberapa metode atau kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Jadi ada misalkan seperti saya pensiun tahun 2015, berarti masuk seperti Pak Bagiono, kemudian Pak Agung juga masuk program NTSH. Tapi sekitar antara tahun 2017 sampai tahun 2018 itu ada perubahan kebijakan bahwa siapa saja yang melakukan pensiun itu nilai manfaat pensiunnya itu bisa diambil sekaligus. Pada periode sebelumnya itu kebijakannya adalah kalau nilai berarti 2017 sama sebelumnya itu kebijakan manfaat pensiun itu ada 2, jadi
kalau jumlah nilai akumulasi simpanan pensiun itu sampai 500.000 saat itu bisa diambil secara sekaligus. Namun apabila lebih dari 500 juta, ya, 500 juta. Apabila akumulasi simpanan pensiun lebih dari 500 juta, itu berarti hanya bisa dicairkan maksimal 20%, sisanya menjadi MSH. Jadi manfaat pensiun seumur hidup. Jadi dibayarkan setiap bulan itu. Dan kemudian seperti diketahui bahwa sampai kemudian ada atas kebijakan perusahaan itu akumulasi yang pensiun dikelola oleh perusahaan itu awalnya diserahkan ke YKT, kemudian ditunjuk asuransi jiwasraya, kemudian terakhir itu dialihkan ke IFJ, ya. Sehingga dengan IFJ tadi yang nilai 80% dari akumulasi itu dibayarkan menjadi anuitas yang kita terima setiap bulan hingga sekarang. IFJ itu ada kontrak, itu ada ya dari catatan itu terhitung mulai tahun ini itu 2026 itu ada teman kita pensiunan yang sudah habis masa kontraknya dengan dengan IFG, sehingga ada hal ini adalah menjadi perjuangan. Salah satunya adalah pengurus baru yang dipimpin oleh Pak Hemi itu adalah menjadi program kerja supaya itu bisa diperjuangkan. Nah, kemudian tahun ini ada kalau nggak salah 1 orang itu sudah putus kontrak, artinya dari FB tadi sudah berhenti. Nah, ini akan dilanjutkan oleh ini perusahaan tentunya ya, perusahaan induk kita. Ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan perkembangan kebijakan yang sudah diperjuangkan oleh pusat, PT TKT pusat dengan PT TKT wilayah. Ternyata semua wilayah ya, kita ada 6 wilayah termasuk wilayah Selatan. Itu sudah ada kesepakatan antara P3KT dengan PT Pupuk Kalti ya, bahwa itu akan dilanjutkan oleh Pupuk Kalti. Kemudian selanjutnya tentunya Pupuk Kaltim itu kan punya holding ya, Pupuk Indonesia ya, sehingga jadi kesepakatan pertama antara P3KT dengan kooperatif juga dicapai bahwa semua pensiunan yang putus dari IFG itu akan dilanjutkan. Ya, kemudian kalau tidak ada perubahan agenda, besok itu adalah tinggal menunggu 1 tahun lagi di Bapak Ibu. Jadi persetujuan dari Pupuk Indonesia. Mohon dukungan dan doanya mudah-mudahan nanti dalam pertemuan-pertemuan atau agenda yang direncanakan bersama antara P3KT, Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia bisa menyetujui perjuangan yang atau program kerja yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah seperti diketahui pengurus baru yang periode 2025-2028 Pak Hemi dan kami, salah satunya saya juga pengurus, Pak Bagian Bruno, Pak Abu, sama pengurus yang lain itu mengusung program untuk meningkatkan ya kesejahteraan ke depan pensiunan itu membentuk badan usaha. Jadi seperti diketahui Bapak Ibu, organisasi tadi seperti dijelaskan oleh Ketua PIP Rahmawati bahwa ini pasti untuk menjalankan kegiatan itu perlu kas operasional organisasi. Itu dari mana? Selama ini tadi beliau jelaskan ya, itu dari kita untuk kita.
dari mana lagi gitu ya. Kita bisa mengajukan membuat suatu proposal donasi kalau sesuai tuntunan agama kita itu ikhtiar. Tapi dari ikhtiar misalkan kita meminta membuat suatu proposal 10 tentunya ke Bupati, anak muda Bupati dan juga mitra kita itu. Tapi itu ikhtiar. Tapi dari 10 itu apakah dari 10 proposal itu mereka akan menyumbang? Ya itu Allah yang menentukan gitu ya. Jadi kita ridho aja gitu. Ya, kemudian dengan membentuk badan usaha ini diharapkan nanti teman-teman yang pengurus di badan usaha itu bisa menghasilkan suatu profit tentunya. Kalau ini berupa PT, nanti secara detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Tabian Dono di akhir setelah saya ya. Kemudian pemegang saham daripada badan usaha baru ini adalah PIP, maaf kurang ya, dan juga dari PPTKT. Ya, ini nanti secara sekilas badan usahanya PT-nya ini sudah terbentuk, kemudian administrasi ya untuk mendaftarkan rekanan itu juga sudah selesai di PKT, tapi PKT tentunya persetujuan BI sudah selesai, tapi berikutnya harus ditindaklanjuti dengan daftar rekanan menjadi di anak pekerjaan mungkin ya, dan juga yang lain termasuk nantinya di luar lingkungan PKT. Kebetulan di salah satu pengurus PP PKT itu ada Bapak Saiful Rizal itu dari anggota Dewan ya, kita biarkan itu bisa nanti kita keluar di luar sehingga ke depan apabila PT ini sudah terbentuk dan beroperasi itu bisa diharapkan mudah-mudahan dari kegiatan operasionalnya bisa beroperasi secara produktif sehingga ada keuntungan, sehingga dari keuntungan itu bisa nanti harapannya Bu itu bisa ditransfer Pak Bagian Dono ya ke kas P3KT wilayah 1 untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu sekalian para pensiunan. Saya kira demikian untuk ini. Kemudian yang selanjutnya ini ada tahun ini Bapak Ibu ada program reuni ASBA yang sesuai SK dari pusat itu dilaksanakan di wilayah 2 jadi di Bandung ya. Kemudian ini progresnya adalah susunan panitiaan sudah dibentuk. Kebetulan saya nanti dibantu yang lain itu saya ditunjuk sebagai ketua panitia orang ASBA. Jadi saya sekarang sudah pada tahap perhitungan biaya yang terbesar itu adalah biaya perjalanan pulang perginya Bapak Ibu ya. Itu sudah memasuki finalisasi ya. Kita siap mungkin dalam minggu depan ini diajukan ke keluarga mendapatkan persetujuan. Setelah itu diharapkan sebelum tanggal 20 itu bisa disosialisasikan ke semua pensiunan di grup-grup yang ada supaya nanti diberi batas waktu. Di situ ada informasi harganya berapa, apa biayanya berapa sampai selesai. Kemudian juga perkiraan waktu kapan akan dilaksanakan. Jadi ini kalau belum ada perubahan di pusat sudah menjadwalkan waktunya nanti tanggal 16 September tahun ini. Jadi kita persiapannya pasti sebelum ini, sehingga kenapa ini kan masih sekitar 4,5 bulan dari sekarang itu agar karena biayanya cukup signifikan supaya diantara kita bisa menabung sehingga 4 sampai 5 kali membayar. Saya kira itu nanti mohon bersabar nanti insya Allah untuk minggu dari sekarang yang ada pemberitahuan sosialisasi tentang program reuni ASBA
juga siapa yang berminat nanti di situ bisa dibaca dan akan kita buka call center apabila ada pertanyaan-pertanyaan sebelum mendaftarkan diri. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga, izin Bu Rahma, ini kami nyambung masih kemudian yang jadi ada program pusat itu kita menyusun database. Jadi supaya database semua pensiunan seluruh P3KT di seluruh Indonesia itu bisa dibuat. Ya. Kita nggak ada istilah terlambat ya. Dari situ bisa diketahui. Mungkin wilayah 1 ya, contohnya wilayah 1. Jadi itu kalau dari informasi itu kan mestinya jumlah anggota pensiunan di wilayah 1 di atas 800. Namun faktanya pada pertemuan-pertemuan sekarang itu kan yang hadir kan kita tahu semua Bu ya, tidak mencapai separuh dari itu. Dan diharapkan nanti dengan penyusunan database itu kita akan tahu semua, terutama wilayah 1 itu semua anggota pensiun kita yang aktif berapa. Kemudian tentunya setiap tahun itu juga ada yang dipanggil oleh Allah ya, tapi ada yang pensiunan baru, sehingga ini kalau ini program berjalan itu bisa diupdate setiap tahun dan sasarannya dikaitkan dengan perjuangan MPSA itu kita tahu siapa dari di wilayah 1 itu yang masuk program MPSA berapa orang, kemudian yang bukan MPSA berapa orang, itu dikaitkan dengan perjuangan kita tadi. Siapa informasi ini tidak disampaikan ke Hatim sebagai perusahaan induk dulu agar menyiapkan diri, karena begitu ISP itu disambung oleh Hatim adalah yang akan melanjutkan, sehingga setiap tahunnya diharapkan bisa misalkan ini sampai akhir 2030 ya Bapak Ibu, kalau nggak salah informasi sebelumnya ada teman-teman kita pensiunan itu sekitar antara 8-9 orang nanti yang sudah putus dari ISP, sehingga secara gradual kooperatif bisa menyiapkan dana itu. Misalkan tahun ini maaf kalau salah baru saya nyampaikan, tahun ini ada 1 orang itu akan berakhir bulan Juni, sehingga setelah bulan Juni itu kewajiban kooperatif untuk meneruskan, sehingga kalau 1 orang itu saja itu katakanlah 4,5 juta, ini sekitar 50 juta ya kurang lebih ya. Tapi tahun berikutnya ada tambah lagi, tahun 2027 misalkan ya, itu ada sekitar 3-4 orang lagi yang berjalan, sehingga itu kita sudah ada perhatian ke sana. Sehingga sekali lagi mohon dukungan dan doanya supaya perjuangan ini yang sudah diinisiasi oleh P3KT juga kooperatif itu bisa dilanjutkan, dan kalau tidak ada perusahaan beban jadwal besok mungkin ya dalam minggu depan ini ada pertemuan antara terakhir antara P3KT dengan kooperatif untuk menyiapkan bahan sehingga bisa dibahas dan disetujui yang akan diajukan ke Indonesia. Demikian Bapak Ibu ya. Saya kira itu. Kemudian kembali tadi mohon dukungannya bagi Bapak Ibu sehubungan program yang penyusunan database pensiunan tadi. Ini dari catatan sekretaris wilayah itu dari sekitar jumlah pensiunan di wilayah 1 sekitar 800 lagi ya lebih, itu yang mendaftarkan diri baru sekitar 160 baru ya, sehingga itu masih ada selisih banyak kali ya menuju ke jumlah 800. Nah ini kami pada kesempatan ini menghimbau ke ibu-ibu yang mungkin bisa mengingatkan bapak-bapaknya yang belum mendaftarkan diri untuk mempercepat program penyusunan database ini. Kemudian yang selanjutnya saya kira tadi sudah disinggung
Gendrono itu juga ditunjuk sebagai komisaris dari PT Badan Usaha itu, sehingga nanti perkembangannya sampai sekarang seperti apa dan juga program-program kegiatan selanjutnya seperti apa bisa dijelaskan oleh beliau. Saya kira dari saya sekian, kemudian apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.